Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kedua ini, Ustazah Ainun akan jelaskan atau meringkaskan materi tema 2-nya ya nak ya. Yang tadi tema 1, sekarang tema 2 ya. Tapi secara ringkas aja ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka video-video yang udah Ustazah upload ya kan. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang PPKN, BI, juga SPDP ya, yang mudah-mudahan nanti pada saat PTS kalian bisa menjawabnya dengan atau ingat, atau juga sebagian dari yang udah Ustazah sampaikan ini nanti juga bisa dilihat di video Ustazah atau dibaca bukunya ya nak ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan dulu tentang PPKN. Nah, PPKN itu ada menyebutkan aturan di rumah. Nah, setiap rumah pasti ada aturannya ya nak ya, tergantung kesepakatan dalam anggota atau seluruh anggota keluarga. Apa aja sih aturan yang harus disepakati ya nak ya, baik itu kegiatan setiap hari ataupun tugas-tugas yang harus dikerjakan ya nak ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam mengatur aturan di rumah itu yang harus kita perhatikan adalah sebagai anak, yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kemudian saling menghargai antara anggota keluarga yang lainnya satu sama lainnya. Kemudian menjaga nama baik keluarga itu salah satunya ya, dalam aturan keluarga ya di rumah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu menyebutkan aturan yang berlaku di rumah. Aturan apa aja ya? Nah, aturannya adalah yaitu bermain setelah belajar. Jadi belum bermain sebelum belajar. Jadi belajar dulu baru bermain ya nak ya, yaitu bermain setelah belajar. Kemudian ikut membantu ibu merapikan kamar tidur atau tempat tidurnya ya nak ya. Nah, itu kemudian menonton televisi di luar jam belajar. Jadi nonton televisi, bermain itu di luar jam belajar. Setelah belajar baru nonton TV dan bermain. Kemudian menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, seperti itu ya nak, itu aturan yang berlaku di rumah. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan di sekolah. Nah, ini setelah di rumah, di sekolah apa aja sih yang boleh kita lakukan di sekolah, yaitu salah satunya ada melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, itu yang boleh dilakukan ya. Kemudian memakai seragam yang bersih dan rapi dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Ingat apa yang dilakukan? Piket sesuai jadwal, memakai pakaian yang rapi dan bersih, kemudian berdoa sebelum melakukan atau memulai pelajaran. Nah, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah itu tadi yang boleh. Yang selanjutnya Ustazah jelaskan tentang kegunaan benda ya nak ya. Nah, ini tahu apa nak? Peraut ya, betul, ini termasuk jenis benda padat. Nah, kegunaan dari peraut adalah untuk meraut pensil ya nak ya, ini kegunaannya. Nah, kemudian juga ada ini tadi, ini apa, isolatif ya, ini termasuk benda padat. Kegunaannya untuk merekatkan kertas, lem kertas ya, itu kegunaannya. Kemudian air minum tadi ini ya, air benda cair, itu kegunaannya untuk mandi, MCK, untuk cuci peralatan dapur ya, untuk minum, masak dan lain-lain ya nak ya. Nah, kemudian benda gas yang ini benda gas kegunaannya yang ini untuk mengharumkan ruangan ya nak ya. Atau benda gas ini, benda gas yang di dapur itu gas LPG, itu untuk memasak. Nah, itu dari kegunaannya. Mudah-mudahan semuanya mengerti ya tentang keragaman benda. Nah, sekarang Ustazah selanjutkan yaitu masih tentang bahasa Indonesia ya. Menyebutkan kosakatanya udah tadi ya, si bendanya. Kita lanjutkan langsung ke
menyebutkan kembali isi teksnya. Itu isi teks ya. Kalau tadi udah ininya ya, isi teks tentang keragaman benda ya nak ya. Nah misalnya di sini contohnya, Ustazah baca ya. Nggak ada teksnya yang harus Ustazah tempel ya. Nah misalnya bisa dibuka halaman 109 ya. Yaitu ada benda padat ya. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak, jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Contohnya itu benda padat ya nak ya. Contohnya batu, kayu, kaca itu termasuk benda padat. Nah kemudian benda padat yang bersifat lentur, jika ditarik atau ditekan itu bisa berubah, yaitu misalnya gelang karet. Nah di sini di dalam teks ini ada beberapa benda ya, gelang karet, lilin, tanah liat ya, itu termasuk ragam bendanya yang disebutkan dalam teks ya. Atau ada teks lain. Itu termasuk di halaman berapa ya? Ustazah belum lihat ya. Nah, ini termasuk di halaman 90. Nah, itu menyebutkan kosakata benda. Di situ ada disebutkan bahwa ada buah durian, buah apel. Nah, ini termasuk bendanya ya nak ya. Jadi benda. Terus kemudian dia juga menjelaskan tentang kosakatanya juga ya, ciri-cirinya juga. Nah terus ini dalam teks ini juga ada gambar di halaman 117 nih, ada sisir, termasuk benda padat. Di kegunaannya untuk menyisir rambut ya, kemudian sabun ya untuk mandi ya. Sampo ini termasuk benda cair ya, sampo untuk mencuci rambut. Nah seperti itu ya nak ya. Jadi yang di dalam teks itu keragaman bendanya itu nama bendanya ya nak ya, itu termasuk keragaman bendanya. Seperti itu. Kemudian kita mencari informasi melalui teks atau gambar video ya. Misalnya kita memiliki gambar Ustazah itu misalnya itu gambar ini di halaman 27. Ini kan ada, ini gambar apakah ya? Oh ini gambar ini apa, sedang melaksanakan atau menirukan gerakan alam dalam tarian. Nah ada berapa jenis sih gerakan-gerakan alam, kemudian bisa dilakukan berapa orang, minimal berapa orang, maksimal berapa orang ya. Terus kemudian kegunaannya melakukan gerakan ini apa aja ya gitu. Nah itu termasuk informasi yang kita perlukan dalam stek. Atau mungkin kita melihat lukisan nih, lukisan gambar, kita bisa bertanya apa yang melatar belakangi bahwa lukisan itu dibuat ya, kenapa orang itu melukis buah apel misalnya. Nah terus kemudian siapa yang melukisnya, kemudian tahun berapa dilukisnya ya. Nah itu termasuk kita untuk mencari informasi dalam sebuah gambar ya nak ya. Nah kemudian membuat kalimat tentang keragaman ya, ciri-ciri benda, misalnya benda cair apa ya, kecap misalnya. Kecap itu berwarna hitam agak kental, dan kecap adalah termasuk benda cair. Nah itu kalimatnya. Kemudian meja, kursi
yang ada di dalam kelas 2B adalah termasuk benda padat. Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, ya nak ya. Nah, terus kemudian kita melanjutkan ke SBDP. SBDP yaitu, nah sekarang kita lanjutkan SBDP ya nak ya. Nah, SBDP kita akan mempelajari tentang panjang pendek nada pada lagu. Apa sih yang dimaksud dengan panjang pendek dalam sebuah lagu? Itu namanya baiklah nak, sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP ya. Nah, kita akan mempelajari tentang panjang pendek nada pada lagu anak. Nah, irama yang beraturan itu termasuk nada ya. Panjang pendek lagu juga termasuk nada. Nah, kemudian tekanan kuat dan lemah pada lagu anak yaitu itu termasuk tempo ya. Tempo itu cepat lambat, kemudian kuat dan lemah pada lagu anak. Misalnya nih contoh lagunya ya. Kulihat ibu bertiwi sedang bersusah hati. Ada tekanannya di situ, sedang itu tekanannya ya nak ya. Nah, seperti itu. Ada yang lagu yang tidak pakai tekanan, misalnya biasa-biasa aja, misalnya pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, itu terkesan biasa aja ya, tidak ada penekannya ya. Terus kemudian mengenal gerak keseharian, yaitu gerakan tari dari kaki, tangan, dan kepala. Nah, kepala itu tapi dengan menggunakan hitungan ya, keserasian dalam tarian. Misalnya kita gerak tari tangan 1, 2, 3, 4. Kalau terus kepalanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau gerakan kakinya kita misalnya kakinya ditekuk di lutut ya, masuk 1, 2, 3, 4, atau berjalan dilangkahkan ke depan 2, 1, 2, ke belakang 1, 2. Jadi ada iramanya ya nak ya, ada irama atau ketukannya. Nah, itu gerakan tari, gerakan kepala, tangan, dan kaki dalam hitungan ya nak ya. Nah, kemudian gerakan menangkap bola, misalnya ada lempar bola, itu termasuk gerakan apa nak? Menangkap bola, gerakan tangan ya. Terus kalau melompat termasuk gerakan kaki ya nak ya. Nah, terus kemudian menoleh kiri kanan termasuk gerakan kepala. Nah, itu yang diingat ya nak ya. Nah, kemudian kita tentang menggambar imajinatif ya. Menggambar imajinatif adalah dilakukan oleh orang yang bisa membuat hayalan ya. Dia bisa membayangkan apa yang akan dilukisnya. Nah, itu tidak semua orang bisa ya, ada bakat-bakat tertentu. Jadi imajinatif itu adalah hayalan dari seseorang yang ingin menuangkannya dalam bentuk lukisan. Misalnya kita membayangkan gunung, nah itu gunung, nah itu tuh terus kita bayangkan gunung, sambil membayangkan kita bikin sketsanya. Nah, itu termasuk gambar imajinatifnya ya nak ya, seperti yang dibayangkan. Kemudian kita lanjutkan apa aja ya yang diperlukan dalam menggambar imajinatif, yaitu salah satunya adalah pensil, kemudian penghapus untuk buat sketsanya ya nak ya. Kalau salah bisa dihapus. Jadi buat sketsa harus pakai pensilnya dulu ya, tidak boleh langsung pakai pulpen atau pewarna spidolnya ya. Kemudian kita juga di dalam imajinatif yaitu
spidol ya kita perlukan, kemudian cat air ya atau krayon. Nah itu yang kita perlukan dalam membuat gambar ya nak ya, gambar imajinatif. Kemudian lanjutnya yaitu kerajinan dari bahan buatan atau bahan alam apa aja, daun kering, ranting kering, kemudian apa ya, cangkang telur, kemudian kulit kerang, terus kemudian daun-daun daun walaupun tidak kering ya. Ada kemarin Ustazah ingat, masih ingat anak-anak buat pohon, buat burung ya dari daun, ada daun pandan ya, dari daun pandan. Danis tidak salah ya, dia buat burungnya, ekornya dari daun pandan ya nak ya. Terus kemudian juga dari biji-bijian ya, itu termasuk dalam membuat kerajinan bahan alam ya nak ya. Baiklah nak, sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP ya. Nah kita akan pelajari tentang panjang pendek nada pada lagu anak. Nah irama yang beraturan itu termasuk nada ya. Panjang pendek lagu juga termasuk nada. Nah kemudian tekanan kuat dan lemah pada lagu anak yaitu itu termasuk tempo ya. Tempo itu cepat lambat, kemudian kuat dan lemah pada lagu anak. Misalnya nih contoh lagunya ya, kulihat ibu bertiwi sedang bersusah hati, ada tekanannya di situ, sedang itu tekanannya ya nak ya. Nah seperti itu. Ada yang lagu yang tidak pakai tekanan, misalnya biasa-biasa aja, misalnya pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah itu terkesan biasa aja ya, tidak ada penekannya ya. Terus kemudian mengenal gerak keseharian, yaitu gerakan tari dari kaki, tangan, dan kepala. Nah kepala itu tapi dengan menggunakan hitungan ya, keserasian dalam tarian. Misalnya kita gerak tari tangan 1, 2, 3, 4. Kalau terus kepalanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau gerakan kakinya kita misalnya kakinya ditekuk di lutut ya, masuk 1, 2, 3, 4, atau berjalan dilangkahkan ke depan 2, 1, 2, ke belakang 1, 2. Jadi ada iramanya ya nak ya, ada irama atau ketukannya. Nah itu gerakan tari, gerakan kepala, tangan, dan kaki dalam hitungan ya nak ya. Nah kemudian gerakan menangkap bola, misalnya ada lempar bola, itu termasuk gerakan apa nak? Menangkap bola, gerakan tangan ya. Terus kalau melompat termasuk gerakan kaki ya nak ya. Nah terus kemudian menoleh kiri kanan termasuk gerakan kepala, itu yang diingat ya nak ya. Nah kemudian kita tentang menggambar imajinatif ya. Menggambar imajinatif adalah dilakukan oleh orang yang bisa membuat hayalan ya. Dia bisa membayangkan apa yang akan dilukisnya. Nah itu tidak semua orang bisa ya, ada bakat-bakat tertentu. Jadi imajinatif itu adalah hayalan dari seseorang yang ingin menuangkannya dalam bentuk lukisan. Misalnya kita membayangkan gunung, nah itu tuh terus kita bayangkan gunung sambil membayangkan kita bikin sketsanya. Nah itu termasuk gambar imajinatifnya ya nak ya, seperti yang dibayangkan. Kemudian kita lanjutkan apa aja ya yang diperlukan dalam menggambar imajinatif, yaitu salah satunya adalah pensil,
kemudian penghapus untuk buat sketsanya ya nak ya. Kalau salah bisa dihapus. Jadi buat sketsa harus pakai pensilnya dulu ya, tidak boleh langsung pakai pulpen atau pewarna spidolnya ya. Kemudian kita juga di dalam imajinatif yaitu spidol ya kita perlukan, kemudian cat air ya atau krayon. Nah itu yang kita perlukan dalam membuat gambar ya nak ya, gambar imajinatif. Kemudian lanjutnya yaitu kerajinan dari bahan buatan atau bahan alam apa aja, daun kering, ranting kering, kemudian cangkang telur, kemudian kulit kerang, terus kemudian daun walaupun tidak kering ya. Ada kemarin Ustazah masih ingat anak-anak buat pohon, buat burung ya dari daun, ada daun pandan ya, dari daun pandan. Danis tidak salah ya, dia buat burungnya, ekornya dari daun pandan ya nak ya. Terus kemudian juga dari biji-bijian ya, itu termasuk dalam membuat kerajinan bahan alam ya nak ya. Nah sekian ya dari Ustazah. Untuk MTK-nya Ustazah sendirikan ya naknya, karena videonya tidak cukup kalau dijadikan satu ini aja udah panjang banget ya. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi memang materinya banyak. Ini juga udah disingkat-singkat ya. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata dari Ustazah atau salah penjelasannya. Namanya juga kebenaran cuma milik Allah dan kesalahan milik Ustazah. Marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.